Jadi awalnya dari penolakan dulu. Penolakan kayak Kak Baim kayaknya sini yang ini aku takut untuk bawain. Akhirnya ya setelah aku cuman bisa ngomong kenapa ini berat, semuanya udah nonton, akhirnya udah ngerti kenapa untuk memerankan Arum itu berat banget. Bahkan sampai hari ini untuk ngebayangin kayak oh ada di posisi Arum yang di film gitu masih cukup mengganggu ya gitu, di mungkin untuk perempuan atau laki-laki juga gitu pasti nggak nyaman kan ada di posisi itu. Jadi wah Kak ini takut lagi maininnya gitu. Sampai akhirnya Kak Baim sih yang ngasih penawaran duluan, gimana kalau kayak gini, boundaries kamu sampai semana, kita bikin syutingnya tetap nyaman dan tetap aman. Semuanya. Aduh, kalau ada Baim pasti rame wartawan. Ketawa aja. Semoga yang ditanya film semua ya. Paula support loh. Bisa aja bikin gimmicknya. Itu sampai lupa tadi pertanyaan. Gimana di dalam mulai duluan. Di direct sama seorang belum dan nge-build karakter Dr. Ringo ini misterius sampai akhir tuh gimana sih? Wah, jadi kalau pertama kali di direct sama Baim sih, sebetulnya dari dulu tuh memang udah tahu kalau Baim itu mau bikin PH. Kita berdua udah mau pernah bikin bareng ya Em ya. Cuman nggak pernah ketemu aja waktu yang tepat sampai pada akhirnya dia ngasih tahu berita yang sangat membahagiakan lewat telepon. Pola hamil? Enggak, bukan. Berita yang membahagiakan ya itu, bro, gue mau nge-direct. Serius bro? Mau direct nih, bener nggak gitu dikabarin? Iya loh. Yakin dia bilang, ini ada skenario bagus banget. Dia bilang, gue udah tungguin aja tuh. Ini kapan dia mau ngomongin ada peran buat gue ya? Terus dia ngomong, terus dia ngomongnya, oke bro, gue punya budget segini, lo mau nggak? Cana. Dia ceritanya seperti ini perannya tahu ini, bro. Terus enggak gitu dong. Terus gue bilang, wah bagus banget dong. Oke. Untuk fungsi Dr. Ringo ini gue pengen bahas lebih lanjut, tapi anggap aja gue udah setuju. Tapi gue pengen Dr. Ringo ini tebel lah fungsinya. Di situ gue sama Baim khusus ngebahas Dr. Ringo, nggak pengen cuman sekedar ada, tapi dia ada banget gitu. Kalau kebayang tuh takut masih. Nggak tahu soalnya setiap aku cerita mesti malamnya nggak bisa tidur demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pakai jilbab saya. Oh, betul. Ini ada geng aku tuh, ya kan mirip-mirip. Ya perbedaannya main di film Lembayung, salah satunya ketemu sama aktor-aktor hebat. Terus juga kita bisa didirect sama orang yang nggak bisa diem. Kayak bener-bener emang dia nggak pernah dimonitor, itu benar banget. Dia benar-benar terima banget di maki-maki mungkin nggak dimaki-maki, maksudnya diajak diskusi yang kayaknya lumayan sengit tuh. Kak Baim sangat menerima, dan nggak cuma Kak Baim tapi juga ada semua krunya itu sangat membantu prosesnya juga di syuting ini gitu. Dan kita nggak menjalankan syutingnya itu walaupun tempatnya memang base campnya sih sebenarnya nyaman ya, tapi lingkungannya lumayan creepy ya gitu. Tapi ya karena kebersamaan kita semuanya terasa lebih enteng gitu sih. Jadi untuk seorang pemain seperti Itasnya dengan karakter Mas Baim sebagai sutradara itu menguntungkan malah untuk pemain ya. Jadi banyak ruang diskusi yang bisa dijalankan untuk build perannya gitu ya. Betul. Ya walaupun kadang suka ada skrip yang tiba-tiba di tengah-tengah syuting kayaknya dirubah deh. Oke, ya udah kitanya yang harus siap sebenarnya. Jadi menurutku itu juga salah satu tantangan sebagai aktor juga untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan ketika ada di lokasi gitu. Jadi waktu itu saya sama teman saya lagi praktek di ruang poli gigi, lalu tiba-tiba ada perempuan masuk yang rambutnya panjang, pucat. Nggak baca skenarionya ya gitu, karena brengsek banget.
Tapi challenge sih buat saya sendiri juga, karena waktu itu memang saya tuh sangat berharap banget gitu dapat peran-peran yang memang jauh gitu dari peran-peran yang biasa saya mainkan gitu selama ini gitu kan, komedi gitu, dan alhamdulillah ada challenge di sini gitu. Bisa nggak ya? Tapi meskipun agak berat juga ya, karena film ini kan ya panjang ya, ini film ini bakalan dikenang seumur-umur, terus melihat karakter Heru tuh yang sebrengsek gitu kadang-kadang saya juga mikir aduh gitu ya, tapi ya udahlah, ini sebagai aktor profesional ya udahlah gitu, ini Heru gitu, bukan saya pribadi gitu. Meskipun terus terang saya agak geli juga, agak risih sama kelakuannya si Heru itu. Terus terang gitu, saya pas bacanya gitu sebagai enceng gitu melihatnya. Tapi ya alhamdulillah Baim juga kasih kepercayaan untuk memainkan karakter Heru itu, dan thank you banget Baim. Sama-sama, bro. Terima kasih. Mainnya bagus banget ya. Terima kasih RJ. Dava. Nggak nyapa apa-apa, langsung duduk di kursi dental. Aku lapor dulu ya. Tanggung jawab besar, iya, tapi karena memang saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, jadi tanggung jawab besar itu bisa menjadi ringan buat saya gitu. Banyak yang bantuin saya soalnya. Gimana build chemistry bareng sama Tasya dan juga Jasamin bareng-bareng di sini? Itu sangat menyenangkan karena proses reading pun juga kan, apalagi Jasamin dan Taskia ini orang kritis sekali. Skenario kayak ini kayak nggak gini deh, ini waduh, urak-urak lagi, rubah lagi, ini lagi, iya kayaknya kita harus kayak begini, harusnya begini, menyenangkan sekali sih. Apalagi Baim membuka ruang diskusi selebar-lebarnya ya, dan nggak ego dengan gue sutradara di sini harus ngikutin saya gitu, tapi dia memang membuka ruang diskusi itu, jadi kami pun di sini khususnya saya merasa nyaman. Yes, terus part apa yang paling diriset dari seorang Reza Loka untuk karakter Dr. Teto di sini? Kalau saya sih pasti nyari akar tokohnya dulu ya, sejarah tokohnya dulu. Ketika akarnya udah kuat, baru saya tumbuhin sama seperti tumbuhan nih, dari bawah dulu semuanya. Yang pastinya tuh memang latar belakang itu sih yang harus dikuatkan ketika saya mencari tokoh Teto itu, karena kan bagaimana dia kecilnya, tumbuh kembangnya, ketika dewasa menjadi orang yang seperti apa. Nah itu yang memang saya juga minum susu apa itu yang ngobrol, kita bongkar-bongkar sama Baim waktu itu. Yes, ini ada yang mau di sini mau jadi pasiennya Dr. Teto, ada? Gratis. Nah, ayo gratis, gak ada yang mau juga. Gak ada yang mau. Kemarin rame katanya banyak yang mau. Waktu trailer masih pada mau ya. Gak jadi. Oke, terima kasih Arya Saloka. Diciptakan alam tiada. Ya, ternyata banyak reaksi-reaksi yang tidak saya pikirin ya sebelumnya. Jadi memang saya tuh tadi harus lihat dari sana, karena kan ini pertama kalinya kalian, saya melihat ini karya saya, dilihat sama penonton pertama kali itu adalah kalian. Jadi saya harus lihat apa yang saya bikin, sampai nggak kagetnya. Tadi nangis gak ya Pak Asri Walas? Nih sebelah sini kejar nih. Iya. Alhamdulillah, itu salah satu juga yang saya rencanain dari awal. Itu perubahan skenario pas terakhir sebenarnya. Oke, terima kasih. Saya nggak mau panjang-panjang. Kalian di sini udah sangat membuat saya, nggak tahu saya bilang apa, terima kasih ya. Thank you. Siap, Mas Bayu mau tadi. Boleh, menariknya karena kita sempat ngobrol sama beberapa case. Maksudnya kemarin kita ngobrol sama Dava juga, Mas Bayu. Mas Bayu treatment di lapangan ini sangat luar biasa karena selalu menemani di area case-nya, tapi di monitor sutradara. Nah ini apa Mas Bayu yang membuat Mas Bayu treatmentnya seperti itu di lapangan pada saat proses syuting? Oke, jadi gini, saya itu selalu ada di samping kamera. Jadi bergerak, saya tuh selalu pakai handheld. Dan saya pas dia begini, saya tuh suka gerakin badan dia begini.
saya gerakin itu badannya. Mau dia zoom out, mau dia zoom in, itu saya gerakin badannya. Jadi saya selalu ada di samping kameramen, nggak pernah ada di tempat apa sih itu namanya begini? Di monitor room ya. Nggak pernah ada. Jadi kalau misalkan orang-orang nanya, ya saya nggak pernah duduk di monitor, selalu dengan kursi plastiknya ada di situ. Jadi semuanya itu ya memang sudah dari awal saya udah bilang sama mereka, nanti saya suka ngangkat untuk bagian-bagian dialog yang saya mungkin diulang ya, saya bilang, karena saya keperluannya, karena kepala saya sudah editing, bukan di sana lagi. Itu. Diciptakan alam tiada. Akhirnya yes, seperti karakter yang selama ini keluar dari zona nyaman. Akhirnya ini pertama kali saya horor, pertama kali saya keluar dari zona nyaman komedi, yang saya selalu bilang saya tuh bukan komedian, tapi rezeki yang dikasih sama Allah tuh komedian ya. Jadi di sini Mbak Im Wong mempercayakan Erik Estrada untuk karakter Moming yang amat sangat berat, karena satu, saya penakut, mending saya berantem sama 10 orang daripada satu setan ya. Di situ kalau kalian lihat saya sendiri enggak, itu 10 kru di depan saya karena rider saya itu. Karena saya penakut, Pak. Sumpah, itu harus ada orang yang di depan situ ya. Iya. Sampai saya mau doa ayat kursi aja, saya doanya doa tidur, tanya. Soalnya nggak hafal. Hah? Soalnya nggak hafal. Hafal. Saking takutnya. Saking takutnya. Dan itu saya kira Lembayung itu film Jawa. Aku disuruh tanda tangan kontrak. Pas baca set rumah sakit. Oh, rumah sakit. Set orang ganti. Set mati. Horor gitu. Terjebak saya. Udah tanda tangan digital. Itu. Tapi di daerah Kamal seorang Wemong sebagai aktor. Pertama kali saya sebagai pemain yang reading nggak guna ya ini film ini. Percuma Pak, saya reading, saya baca nggak dipakai. Di lokasi syuting itu rubah. Tapi you man, you beautiful. Oh, what the fuck man, you said. Itu artinya apa? Artinya keren bro. Keren bro. I love you. Erik Estrada bro, tepuk tangan untuk Erik Estrada. Thank you Mas Erik. Diciptakan alam tiada. Dan siapa orang yang bisa memainkannya? Tapi balik lagi, untuk orang yang punya pemikiran setajam itu dan sedetail itu, gak semua orang untuk bisa kita jawab semuanya. Balik lagi, ini adalah sebuah film. Tapi tujuannya, kalau misalkan saya jawab tadi, ini adalah film persahabatan. Ya kenapa ada gantung diri, segala semua itu adalah dramatisasi. Gimana cara kita deliver ini ke penonton? Dan kenapa tiba-tiba ada di Gorok, idanya, itu adalah plot twist. Gimana caranya saya paling nggak mau membuat film yang dibuat orang. Saya mau orang nggak bisa nebak setelah ini itu apa. Makanya ketika misalkan Moming yang ke atas itu ada tantri ke atas, dia tiba-tiba turun, itu suatu hal yang tidak diiling Moming. Kenapa? Kalau misalkan kalian nanya, Moming kok panjang banget? Saya bikin siang supaya kalian semua penonton tahu, oh Momingnya selamat nih. Selamat ya, aduh. Tapi saya malah nungguin itunya, makanya saya di pertama nonton saya lihat di situ. Saya buat film ini, maaf ya, saya buat film ini risetnya 1 tahun. Saya nonton semua film horor Indonesia. Saya di belakang sana nontonnya. Kalian tahu, saya ngitungin siapa orang yang lihat handphone berapa menit. Kalau kalian nanya sama saya hafal menitan semua di sini. Kapan jam scare, kapan apa? Karena saya pelajarin semuanya. Nah itu dia. Jadi buat saya untuk penjawaban kamu mau tidak akan ada, karena ini sebuah film. Akan ada yang kontra dan pro. Yang penting saya membuat ini pakai hati, insya Allah semua orang senang. Yes, itu. Kita pernah ngelakuin itu cuma sekali. Oh, kamu bilang kan obatnya manjur. Jangan-jangan yang kamu minum. Aku minum. Bukannya saya udah ngomong sama dokter Teto ya kalau yang PKLisnya harusnya laki-laki aja.